adik-adik semua. Shalom Lause. Kita bersyukur kembali lagi di ibadah sekolah minggu GKBJ Cengkareng, walaupun melalui online, tapi kiranya kita semua masih diberi kesempatan. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau terus berkati ibadah kami, berkati kami semua yang ada di rumah. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Kita sama-sama gerak ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus memuji Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik, kiranya lagu ini boleh terus ada di dalam hati kita ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Lause bercerita. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Wah, kita udah 1 minggu ya nggak ketemu sama-sama di sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya langsung aja kita berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini Engkau memberikan kami kesempatan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh memberikan hikmat supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang langsung membacakan satu bagian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang udah kita baca. Nah, itu cerita tentang siapa adik-adik? Adik-adik, itu cerita tentang Rasul Paulus. Wah, adik-adik, waktu Rasul Paulus tulis surat ini, dia menulis surat, dia punya hati yang mau kenal sama Tuhan Yesus. Dia pingin banget bisa kenal sama Tuhan Yesus. Dia pingin bisa tahu Tuhan Yesus itu siapa sebenarnya. Dan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidupnya. Nah, adik-adik, gimana caranya Rasul Paulus itu bisa kenal sama Tuhan Yesus? Gimana sih rahasianya? Ya, Rasul Paulus ini bisa kenal Tuhan Yesus dan bisa semakin dekat sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak semakin kenal Tuhan Yesus? Mau nggak? Harus kasih tahu nih rahasianya. Nah, adik-adik, rahasianya itu begini. Yang pertama, kita harus punya komunikasi sama Tuhan. Kita kenalan dulu sama Tuhan. Nah, itu rahasianya yang pertama. Gimana caranya langsung kita bisa kenalan sama Tuhan? Nah, adik-adik, sekarang langsung mau tanya nih adik-adik. Ada yang pernah nggak kenalan sendiri sama teman baru? Ketemu teman, lalu kemudian biasanya kita ajak salaman. Halo, nama saya Peter. Salaman ya. Lalu kemudian teman itu akan juga bilang, halo, nama saya Andi, gitu ya. Jadi kita kenalan, adik-adik. Nah, itu namanya kenalan. Nah, di dalam kenalan itu kita kasih tahu kita namanya siapa. Saya namanya Peter. Nah, itu saya ngomong sama dia. Nah, setelah itu dia jawab, saya namanya Andi. Nah, berarti kita dengar di teman kita ngomongin apa sih? Apa yang teman kita ngomong? Nah, adik-adik, kalau saya udah dengar dia namanya Andi, nah lain kali ketemu saya panggil dia Andi. Nah, itu kenalan adik-adik. Jadi kita ngomong sama dia, terus kita juga dengar. Ya, kita juga dengar apa sih yang Andi ini omongin. Nah, ini juga sama waktu kita mau kenalan sama Tuhan Yesus. Kita ngomong sama Tuhan Yesus. Lalu kemudian kita juga dengar apa yang Tuhan Yesus bilang sama kita. Gimana adik-adik cara kita bisa ngomong sama Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kita bisa ngomong sama Tuhan Yesus dengan cara kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Kita bisa minta sama Tuhan Yesus yang kita mau. Kita bisa minta supaya kita bisa semakin kenal Tuhan Yesus. Nah, itu kita bisa berdoa nih. Nah, selain berdoa, kita juga harus membaca Alkitab. Ya, kenapa adik-adik kita harus baca Alkitab? Soalnya waktu kita baca Alkitab, berarti kita sudah mendengar ya apa yang Tuhan Yesus itu bilang sama kita. Ya, Tuhan Yesus ngomong melalui Alkitab sama kita. Nah, jadi kalau kita sudah membaca Alkitab, nah kita bisa semakin kenal sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, dulu waktu Lausu kecil, ya waktu Lausu masih kecil gitu ya, Papa Lausu selalu bilang, Peter, kamu harus baca Alkitab. Ya, lalu kemudian Papa saya belikan Lausu satu Alkitab anak-anak yang tebal, ya, terus ada gambarnya. Jadi Lausu kadang-kadang buka Alkitab lihat gambarnya, ya. Tapi ada ayat Alkitabnya juga. Ya, jadi Lausu baca. Setiap hari Lausu baca. Habis baca Lausu tulis tanggalnya. Tanggal 2 November tahun 2002. Nah, Lausu kecil tuh ya. Baca Alkitab, tulis tahunnya. Nah, lalu besok tulis
tanggal 3 November. Nah, begitu adik-adik. Jadi setiap hari langsung baca Alkitab, langsung renungkan firman Tuhan. Tapi langsung waktu itu pas baca banyak nggak ngerti adik-adik. Ini apa sih maksudnya ya? Nah, lalu langsung ngapain? Langsung tanya sama Papa Lause. Papa, ini artinya apa? Lalu kemudian Papa Lause jelasin sama Lause. Ya, ini artinya Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu waktu Lause baca Alkitab nggak ngerti, langsung tanya sama Papa. Papa jelasin ke Lause, langsung jadi ngerti. Nah, di situ Lause juga semakin kenal sama Tuhan Yesus. Oh, ternyata Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, adik-adik. Jadi begitu ya adik-adik. Waktu kita baca Alkitab, wah kita semakin kenal Tuhan Yesus. Kita semakin tahu siapa itu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang kedua adik-adik, rahasianya apa sih? Kita harus baca Alkitab. Kenapa kita harus baca Alkitab? Soalnya adik-adik, semakin kita baca Alkitab, kita semakin kenal Tuhan Yesus. Dan semakin kenal Tuhan Yesus, kita semakin tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita. Gimana contohnya ya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita? Nah, gini adik-adik. Adik-adik pasti pernah lapar, ya. Pasti pernah haus, ya. Pasti pernah juga adik-adik mau beli baju baru, ya, atau beli sepatu yang bagus. Nah, adik-adik, wah bagus, adik-adik mau beli. Nah, adik-adik kan kita minta sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya lapar, mau makan. Dan nanti Tuhan Yesus kasih adik-adik makan. Gimana caranya? Nah, adik-adik biasanya kita lewat orang tua, lewat papa mama. Ya, papa mama di sekitar kita akan kasih yang kita butuhkan. Kalau kita lapar, papa mama kasih makanan. Kalau papa mama lihat kita haus, mereka akan kasih kita minuman. Ya, bahkan kadang-kadang kita disuruh makan aja susah ya. Disuruh makan, ayo makan. Gak mau, mau main, mau lari di sana, lari sini, lari terus gitu ya. Padahal papa mama kita udah kasih kita makan supaya kita bisa kenyang. Kalau kita nggak mau makan, nanti malah sakit. Ya. Nah, itu cara Tuhan Yesus melindungi kita dan memelihara kita. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga berbuat sesuatu yang besar dalam hidup kita, yaitu dengan cara memberikan papa mama yang ada di rumah adik-adik. Ya, kita bisa lihat papa mama bisa peluk kita, papa mama kasih apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bahkan kita disekolahin ya adik-adik ya, dikasih waktu kita sekolah, bisa belajar supaya kita jadi anak yang pintar. Nah adik-adik, jadi kita udah tahu kita dikasih ya berkat sama Tuhan, kita harus pergunakan baik-baik. Kalau papa mama suruh makan, ya kita makan. Papa mama suruh minum, ya kita minum. Tapi bukan cuma hal fisik aja, di bagian tubuh kita aja yang Tuhan Yesus kasih, tapi juga rohani. Gimana caranya rohani? Orang tua kita, ya adik-adik ikut sekolah minggu, nah itu cara Tuhan memberikan kita pertumbuhan rohani. Ya, jadi kita belajar bagaimana caranya kita berdoa, ya gimana caranya kita membaca Alkitab. Nah adik-adik, jadi adik-adik mau nggak baca Alkitab? Kalau misalnya adik-adik bingung baca Alkitab mulai dari mana ya? Nah adik-adik bisa tanya sama orang tua adik-adik, atau adik-adik bisa tanya sama Lause yang ada di sekolah minggu. Adik-adik bisa tanya, Lause saya mau baca Alkitab tapi saya bingung mau mulai dari mana. Nah nanti Lause akan kasih tahu ya, mulai dari ini ya, nanti adik-adik tinggal ikutin aja. Nah adik-adik, kalau kita sudah baca Alkitab, kita semakin kenal sama Tuhan Yesus, kita juga semakin dekat sama Tuhan Yesus. Adik-adik, mau kita sama-sama kita baca Alkitab ya, supaya kita bisa semakin kenal sama Tuhan Yesus. Biarlah itu jadi kerinduan kita juga ya, mau semakin dekat sama Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa.
Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami yang mengingatkan kami supaya kami dapat memiliki hati yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami juga supaya ketika kami baca Alkitab, kami boleh semakin ngerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan, apa yang Tuhan Yesus mau bilang sama kita, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita sama-sama bangkit berdiri, oke? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan melihat video ulang tahun di mana teman-teman kita pada bulan lalu ada yang berulang tahun. Yuk kita lihat sama-sama. Adik-adik, itu dia teman-teman kita yang berulang tahun. Yuk kita sama-sama kita mau berdoa untuk mereka semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah di akhir ibadah sekolah minggu ini. Dan Tuhan juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau terus berkati mereka, biarkan mereka bertumbuh selalu di dalam-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati orang tuanya, berkati sekolahnya, berkati cita-citanya mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kalau saya ada pengumuman sedikit nih. Tanggal 21 November nanti kita akan sama-sama merayakan Hari Anak-anak.
Nah, kita akan mengadakannya lewat Zoom jam 5 sore. Oke adik-adik, jangan lupa ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dadah!